الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام بهما تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahili. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. Qila man hum ya Rasulullah? Qala al-umara'u bil jur wal arabiyyatu bil asabiyyah wad dahaqin bil qibr wat tujjaru bil khiyanati wa ahlur rasatiq bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, kata Nabi, ada 6 golongan yang bisa diambil dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata Nabi, ada 6 golongan yang menjadi penghuni neraka, yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Salah satu di antara 6 tersebut yang mau kita mulai dari nomor 1, al-umara'u bil jur. Kata Nabi, al-umara'u bil jur. Arti al-umara'u bil jur artinya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang penuh dengan kedurhakaan. Pemimpin yang sombong. Pemimpin yang angkuh. Pemimpin yang memperjualbelikan rakyat. Pemimpin yang berkuasa atas nama rakyat. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri berkata, kelak ada kelompok, ada manusia, ada bentuk manusia yang menangis, menyesal paling kencang di hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan perkataan tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dengan kekuasaan, birriyasati liyusibu bihi, liyusiba minhud dunya. Dengan kekuasaan mereka menyiksa rakyatnya. Dengan kekuasaan mereka mencari dunia. Dengan kekuasaan mereka mencari sesuatu untuk kepentingan diri mereka. Dalam kategori ini kata Imam Hasan Al-Basri, mereka adalah orang-orang calon-calon pemimpin yang durhaka. Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah mengatakan 3 karakteristik kehancuran satu kaum. Nomor yang pertama disampaikan oleh Ibnu Khaldun adalah pemimpin yang cinta akan harta dan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat bermunculan manusia-manusia dengan gaya kepemimpinan dan kepemimpinan mereka diktator. Merasa paling hebat otoriter, merasa paling kuat berkuasa, sehingga menindas rakyat.
Di dalam hadis yang lain Nabi berkata, kata Nabi, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua golongan kata Nabi, yang kelak di hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka tidak akan mencium bau surga sedikit pun. Satu di antaranya, rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Pemimpin yang diberikan kekuasaan kepada mereka, tapi mereka gunakan kekuasaan untuk menghancurkan rakyatnya dengan dalil, dengan dalih, dengan alasan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? Bermunculan pemimpin-pemimpin pendusta, bermunculan pemimpin-pemimpin ahli kadzab, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. La taqumus sa'ah hatta tara min ahlil kidb. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat para ahli-ahli pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah menampakkan kepada kita semua bagaimana karakter-karakter manusia dengan sejuta kebohongan yang mereka tutupi dengan sumpah, yang pada hakikatnya sumpah itu palsu. Syamsuddin Az-Zahabi menuliskan dalam kitab Al-Kabair. Syekh Mutawalli Sa'rawi juga menuliskan dalam kitabnya Al-Kabair. Salah satu di antara dosa yang paling besar atau dosa besar, salah satu di antaranya adalah sumpah palsu. Banyaknya di akhir zaman manusia-manusia yang bersumpah tapi dusta. Banyaknya manusia bersumpah atas nama manusia demi kepentingan, demi kekuasaan. Maka kelak kata Nabi, yang menjadi Tuhan bagi mereka adalah kekuasaan mereka, jabatan mereka, kepentingan mereka, harta mereka. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tara, sampai kalian akan melihat himmatuhum butunuhum, keinginan mereka, tekad mereka adalah perut mereka, kepentingan mereka, harta mereka. Wa syarafuhum mata'uhum, kemuliaan mereka bukan lagi pada keimanan mereka, tapi keimanan, kemuliaan mereka terletak kepada harta yang mereka miliki. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang kelak di akhir zaman, kata beliau, yang paling mulia bukan orang beriman, tapi orang yang punya banyak harta. Maka seorang penguasa dengan kekuasaan yang dia miliki, dia mampu mengkayakan diri dia dengan cara yang dilarang oleh Allah. Sangat mungkin sekali. Maka bisa kita temukan hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang memperkaya diri. Seorang orang yang gila pernah berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, bertanya kepada kuburan, kemana kekayaan kalian, kekuasaan kalian, harta benda kalian? Tapi kuburan tak menjawab. Seketika Khalifah Harun Ar-Rasyid jalan. Kemudian sang orang yang majnun mengatakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Hei majnun." Khalifah dikatakan, "Hei orang gila." Kata orang gila. Maka berkata Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Anta majnun am ana?" Yang gila itu ente atau saya? Kemudian orang gila melanjutkan perkataannya, "Aku bertanya kepada orang yang ada di kuburan ini, kemana harta mereka, kekuasaan mereka, kekuatan mereka? Tapi tak satu pun di antara mereka yang menjawab." Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid semakin yakin dengan kegilaan orang gila tersebut. Maka dari sini ketahuan, engkau yang gila, bukan aku yang gila. Kemudian singkat daripada cerita tersebut, orang gila berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Engkau kayakan dirimu, engkau besarkan istanamu, engkau berikan kekuasaan kepada panglima-panglimamu, engkau berikan kebebasan, engkau kayakan mereka, engkau jadikan mereka manja dengan harta yang kau berikan. Tapi semua itu tidak akan pernah engkau bawa ketika engkau mati, engkau tinggalkan." Seketika Khalifah Harun Ar-Rasyid berdiam dan meneteskan air mata. Kemudian Khalifah menawarkan kepada orang gila tersebut untuk menjadi penasehat di kerajaan. Dengan singkat dijawab oleh orang gila tersebut,
Apakah engkau mau aku menjadi gila seperti dirimu? Seketika orang gila tersebut pergi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita tersebut kita lihat, ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid yang menjadi salah satu lawan bicara daripada orang gila tersebut. Hari ini perkataan itu menjadi seolah-olah terbukti. Manusia hari ini berpikir syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu bukan karena iman. Kemuliaan itu adalah karena kekayaan. Setiap orang berusaha mencari kekayaan agar dipandang mulia. Jika dia punya harta melimpah, seolah-olah menjadi manusia yang paling mulia, mampu berkuasa. Bayangkan hari ini apa yang tak bisa dilakukan dengan mereka yang punya harta. Sampai-sampai harus membeli hukum, sampai-sampai harus melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka punya harta, sehingga bermunculan perkataan-perkataan yang menjadi simbol pada masyarakat kita hari ini. Wajar dia sombong, kan dia kaya. Wajar dia sombong, kan dia berilmu. Jadi kesombongan itu menjadi satu kewajaran bagi mereka yang kaya dan berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi tradisi hari ini. Sehingga semua orang berlomba-lomba ingin menjadi kaya. Sehingga semua orang berlomba-lomba ingin menjadi penguasa. Tapi yang tidak kita inginkan hari ini, berlomba-lomba menjadi penguasa dengan cara-cara yang tidak diinginkan oleh Allah. Bahkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang masuk neraka tanpa hisab, mereka yang tergolong kepada fanatisme. Fanatisme di sini dua. Satu, fanatisme atau fanatik dengan ilmu. Yang kedua, fanatik tanpa ilmu. Hari ini banyak bermunculan manusia fanatik tanpa ilmu. Hari ini bermunculan manusia-manusia fanatik terhadap golongan, bukan pada nilai-nilai agama. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan nilai-nilai agama. Pada hakikatnya mereka fanatik terhadap golongan, bukan agama. Mereka merasa paling hebat, paling kuat, paling bagus, paling benar. Seolah-olah surga milik mereka. Tanpa mau mencari tahu, berilmu yang lebih dan mendalam. Karena dikatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Karena kata Nabi, sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi, kelak di akhir zaman itu yang banyak manusia yang bodoh, bukan yang berilmu. Bahkan kata Imam Nawawi, berilmu tapi mereka gunakan ilmu yang diberi oleh Allah untuk mencari dunia. Ketika dalam satu hadis qudsi dikatakan, kata Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, "Fima ta'allamta al-ilma wa qara'ta al-Qur'an." Kemudian dijawab oleh hamba tersebut, "Ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika." Kemudian Allah berkata, "Wa yaqulu Allah kadzdzabta." Engkau dusta, kata Allah. "Wa taqulul malaika kadzdzabta." Kemudian malaikat berkata, engkau dusta. "Ta'allamtal ilma liyuqalu 'aliman wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an." Sampai dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, manusia belajar ilmu biar dipanggil alim. Manusia pandai membaca Al-Quran biar dipanggil qari. Sehingga kata Imam Nawawi merujuk daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Banyak orang belajar, berilmu, mereka jual beli. Mereka perjualkan ilmu mereka dengan harga yang mahal menurut mereka. Sesungguhnya menurut Allah itu dengan harga yang murah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejadian ini semakin tampak di hadapan kita. Banyak orang yang merasa pintar, pada hakikatnya mereka tidak pintar. Banyak orang yang merasa berilmu. Setiap orang bisa mencampuri,
merasa berilmu, mereka berhak mencampuri setiap urusan orang lain yang bukan haknya. Bahkan di tempat-tempat tertentu disediakan orang-orang yang memang bukan ahlinya pada bidangnya. Kata Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika sesuatu diberikan kepada yang bukan haknya, maka tinggal tunggu hari kiamat. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ad-dahaqin bil kibar. Orang-orang yang kesombong. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan manusia-manusia yang sangat-sangat sombong, angkuh, pendusta. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi kata, bermunculan manusia-manusia menyerupai Dajjal secara sifat. Bukan Dajjal beneran, tapi manusia bersifat Dajjal. Angkuhnya, sombongnya, pendustanya. Sehingga hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bukan hanya orang kaya yang sombong, bahkan orang fakir pun ikut sombong. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi, Nabi berkata dalam hadis qudsi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku membenci 3 perkara, tapi kebencianku terhadap 3 perkara jauh lebih aku benci. Abghadul ghaniyul mutakabbir wa al-masakin wal fakir mutakabbir asyaddu. Aku benci orang kaya yang sombong, orang kaya yang kibar, merasa paling kaya, tapi kemurkaanku, kebencianku terhadap orang miskin yang sombong jauh lebih aku benci. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, termasuk salah satu di antara 9 golongan orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Orang miskin yang sombong. Hari ini manusia sombong dengan kekuasaan mereka. Mereka sombong dengan harta mereka. Apakah mereka tidak melihat bagaimana karakter Fir'aun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Saking sombongnya Fir'aun mengaku Tuhan. Hari ini tidak ada manusia mengaku Tuhan, tapi berkarakter seperti Tuhan. Seolah-olah diri mereka lebih daripada Tuhan, mampu melakukan sesuatu seperti Tuhan. Itu yang terjadi hari ini. Mereka sombong dengan harta, seolah-olah kekayaan mereka seperti Qarun. Bahkan Qarun, kunci berangkasnya terbuat dari emas, diangkat oleh 10 orang. Hari ini manusia mencoba merasa lebih kaya daripada Qarun. Mereka tak lihat ending daripada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah lakukan bagi mereka yang sombong? Apa yang Allah lakukan bagi Fir'aun? Apa yang Allah lakukan pada Qarun? Itu pelajaran bagi orang-orang yang beriman, terkhusus orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka agama nasihat, ad-din an-nasihah, liman? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil mursalin wa ammatihim. Agama itu nasihat bagi kita semua, agar kita bisa memetik pelajaran. Kalimat yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satu penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya dan Al-Quran, ketika orang-orang muslim, orang-orang beriman, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang tertera di dalam Al-Quran. Mereka merasa akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan wahyu. Itulah karakter manusia hari ini. Keberhasilan kaum liberalisme membuat manusia jauh daripada nilai-nilai agama tampak. Maka tersisa orang-orang yang benar-benar beruntung, kata Nabi. Tuba lil ghuraba. Siapa mereka yang beruntung, kata Nabi? Orang-orang yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, yang masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang kelak beruntung di akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma khtibna bis salihin. Allahumma khtibna bis salihin. Ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah,